Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bareng-bareng ngaji ya. Yang pertama tentang siapakah orang-orang yang besok di hari kiamat itu kakinya akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati jembatan Sirat ya. Kemudian siapakah di antara orang-orang mukmin yang paling mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dilihat dari mana tingkat kemuliaannya ya. Itu akan kita bareng-bareng ngaji di sini. Lalu kita juga akan bareng-bareng ngaji siapakah yang disebut sebagai mukmin sejati ya. Seorang mukmin yang benar-benar mukmin ya. Untuk itu baik kita bareng-bareng simak video penjelasan dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Semoga ya video ini memberikan kemanfaatan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tertera dalam kitab Mukhtarul Ahadits harful hamzah untuk hadis yang nomor 9. Ablighu hajjataman la yastati'u iblaghu hajatihi. Sampaikanlah hajat seseorang atau keperluan seseorang, kepentingan seseorang, la yastati'u iblaghu hajatihi, yang mana orang tersebut tidak mampu untuk meraih keperluan tersebut. Faman ablaghu sultanan hajataman, siapa saja yang menyampaikan, mendatangkan, meminta pertolongan kepada seorang penguasa untuk hajat seseorang, hajataman, hajat seseorang, la yastati'u, yang dia tidak mampu, iblaghuha, untuk mencapai hajat tersebut. Siapa saja yang menyampaikan kepada seorang penguasa untuk bisa mengabulkan hajat seseorang, maka sabatallahu ta'ala, Allah akan menetapkan qadamaihi, dua kakinya, ala sirati, atas jembatan sirat, yaumal kiamati, di hari kiamat. Jadi intinya kita disuruh untuk menolong seseorang ya. Barang siapa yang menolong seseorang, baik lewat dirinya sendiri ataupun menyampaikan kepada seorang penguasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluruskan, akan memudahkan dua kakinya ketika melewati jembatan Sirat besok di hari kiamat. Ini Mukhtarul Ahadits harful hamzah nomor 9. Dilanjut, Atani Jibril faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Datang kepadaku malaikat Jibril, faqala ya Muhammad, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta, hiduplah kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya dirimu juga nantinya akan mati. Hidup terserah, tetapi tetap kematian akan datang. Wahbib, dan cintailah masyi'ta, sesuatu yang kamu kehendaki. Fa innaka mufarikuhu, karena sesungguhnya dirimu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Silahkan mencintai sesuatu, tetapi ingat, sesuatu tersebut nantinya juga akan berpisah. Wa'mal masyi'ta, dan beramalah kamu sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya dirimu akan mendapatkan balasan atas amal yang engkau lakukan. Wa'alam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min, sesungguhnya mulia-mulianya atau kemuliaan seorang mukmin, qiyamuhu bil laili, itu adalah orang mukmin yang pada malamnya itu melaksanakan sholat malam. Wa izzahu istighna'uhu anin nas, wa izzuhu, dan adapun kemuliaan ya,
Tinggi-tingginya seseorang mukmin adalah ketika dia istighna'uhu anin nas, tidak meminta-minta kepada siapapun. Dilanjut, ittaqil maharima takun a'budan nas. Takutlah kamu akan perkara-perkara yang haram, takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Waradha bima qasamallahu laka, dan menerimalah, ridholah terhadap apa yang dibagikan kepadamu. Takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika, dan baguskanlah terhadap tetanggamu. Takun mukminan, maka kamu akan menjadi seorang mukmin sejati. Wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsika, dan cintailah sesuatu yang engkau cintai juga dicintai untuk manusia yang lain. Takun musliman, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Wala tukthirid dhahika, dan janganlah kamu memperbanyak tertawa. Fa inna kathrotad dhahiki, karena sesungguhnya memperbanyak tertawa tumitul qalba, itu mematikan terhadap hati. Ini 3 hadis ini ya, mengajarkan kepada kita, memberikan pesan kepada kita. Yang pertama adalah hiduplah kita, atau kalau bisa kita bisa membantu orang lain ya, membantu orang lain atas hajat yang orang lain itu kehendaki. Kemudian yang kedua, memberikan peringatan kepada kita, ini hadis yang nomor 12, bahwasanya kita hidup terserah ya, karena mati juga nantinya akan nyusul kita. Kita mencintai sesuatu terserah, tapi ingat, sesuatu tersebut ada kalanya nanti pastinya akan meninggalkan kita. Dan ingatlah untuk selalu beramal, karena sesungguhnya ya, kita akan dibalas atas amal yang telah kita lakukan. Dan ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan mulia-mulianya seorang adalah orang yang pada malam harinya gemar atau disiplin untuk menjalankan sholat malam, dan dia tidak suka minta-minta kepada orang lain. Kemudian hadis yang nomor 21 ini ya, kalau kita pengen menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah, maka tinggalkanlah, takutlah terhadap segala sesuatu yang haram. Dan kalau kita pengen jadi orang yang paling kaya, maka menerimalah terhadap bagian yang menjadi bagian kita, walaupun bagian tersebut itu sedikit. Dan kalau kita pengen jadi orang mukmin yang sejati, maka baguskan perilaku kita tetap kepada tetangga kita. Dan kalau kita ingin menjadi muslim yang sejati, maka cintailah orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan janganlah banyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu bisa menyebabkan matinya hati kita. Wallahu a'lam bishawab.